Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagas Devnagnaka dengan NIM 215101076. Nah, di sini saya mendapatkan bagian soal 1 nomor 1. Untuk yang pertama, tentu saja inisialisasi variabel untuk menyimpan bobot minimum dan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Selanjutnya, mulai dari titik saat ini sebagai awalan sirkuit Hamilton, buat sebuah sirkuit Hamilton dengan memeriksa seluruh titik satu persatu, mengubahnya ke permutasian. Lalu, hitung bobot total dari sirkuit Hamilton yang terbentuk. Jika bobot sirkuit Hamilton lebih kecil dari bobot minimum yang tersimpan, maka perbaharui bobot minimum dan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Lalu, ulangi langkah tersebut untuk semua titik dalam graf. Hasilnya akan menjadi sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Untuk memeriksa kebenarannya, yang pertama di sini saya menggunakan metode induksi matematika. Yang pertama, langkah basis. Kita perlu memeriksa algoritma tersebut berfungsi untuk kasus dasar atau saat jumlah titiknya 3 atau 2. Oleh karena itu, periksalah induksi untuk minimal jumlah titiknya adalah 4. Selanjutnya, langkah induksi. Kita asumsikan bahwa titik algoritma ini benar dengan jumlah titik banyak n dan memeriksa apakah benar untuk n plus 1. Untuk kasus yang pertama, yaitu kasus n sama dengan 4. Pertama, memilih titik sebagai awalan. Nah, di sini kita memulainya dari A, maka permutasian yang kita miliki adalah ACDBA, ADBCA, ABDC, ABDCB, ABCDA, ACBDA, dan lain-lainnya. Lalu, hitung bobot total di masing-masing sirkuit Hamilton tersebut. Kita akan mendapatkan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Jadi, algoritma ini akan memberikan solusi yang optimal untuk graf dengan 4 titik. Selanjutnya, untuk kasus n plus 1, kita asumsikan algoritma tersebut benar untuk titik n. Lalu, tambahkan dengan titik lagi menjadi n plus 1 dan memeriksa algoritma tersebut masih memberikan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Karena algoritma tersebut memeriksa seluruh kemungkinan dari sirkuit Hamilton di setiap titik. Saat menambahkan titik baru, algoritma masih akan memeriksa seluruh kemungkinan. Maka dari itu, algoritma ini masih memberikan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Baik, kita langsung saja. Misalkan graf memiliki bobot setiap sisinya sebagai berikut, yaitu AB sama dengan 2, AC sama dengan 4, AD sama dengan 3, AE sama dengan 5, BC sama dengan 6, BD sama dengan 7, BE sama dengan 8, CD sama dengan 9, CE sama dengan 3, dan DE sama dengan 4. Setiap titik graf A, B, C, D, E. Kita mulai dari titik A sebagai titik awalan. Buat sirkuit Hamilton dengan mengunjungi seluruh titik satu persatu menggunakan permutasian. Di sini kita menggunakan contoh titik A sama dengan A, B, C, D, E. Lalu hitung bobot total dari sirkuit Hamilton permutasian A, B, C, D, E tersebut. Dengan totalnya A tambah 4, tambah 3, tambah 5, tambah 6, mendapatkan hasil 20. Jika bobot minimum dibuat lebih kecil dari bobot minimum yang disimpan, maka perbaharui bobot minimum dan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Sebagai contoh, 20 tidak boleh lebih dari tak hingga. Mohon maaf, 20 lebih kecil dari tak hingga. Maka maka perbaharui bobot minimum dan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum ABCDE dengan bobot 20. Untuk algoritma ini, kita mendapatkan kompleksitas waktu, yaitu O dalam kurung N dikali dengan N sama dengan O dalam kurung N dikalikan dengan N. Untuk graf dengan titik 5, kompleksitas waktunya yang didapatkan adalah O dalam kurung 5 dikalikan dengan 5, sama dengan O dalam kurung 5 dikalikan 120, mendapatkan hasil O dalam kurung 600. Dan juga algoritma ini bisa dimodifikasikan untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap. Jika modifikasi yang diperlukan tergantung pada jenis grafnya.
Baik, di sini saya akan membahas soal bagian 2 nomor 1. Pertama, definisi atau formula baris Fibonacci secara rekursif adalah sebuah baris yang setiap elemennya penjumlahan dari dua elemen sebelumnya dengan syarat dua elemen pertama adalah 0. Seperti pada contoh gambar ini, untuk menghitung nilai dari elemen min n, kemungkinan nilai f n kurang min 1 tambah fn min 2 ini merupakan definisi rekursif baris Fibonacci. Selanjutnya, untuk contoh algoritmanya, jika n lebih dari 1, maka kebalikan dari f n-1 dan f n-2, seperti pada contoh gambar tersebut. Jika n sama dengan 0, kembalikan ke barisan kosong. Jika n sama dengan 1, kebalikan barisan 0. Jika n sama dengan 2, kebalikan barisan 0, 1. Nah, untuk pembuktian kebenaran algoritma ini menggunakan metode induksi matematika dengan n dari 0 sampai dengan 1, seperti sebelumnya. Untuk langkahnya itu seperti pertama yaitu Fibonacci 0 sama dengan 0, Fibonacci 1 sama dengan 1, Fibonacci 2 sama dengan Fibonacci 1 tambah Fibonacci 0 mendapatkan 1 tambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya untuk Fibonacci 3 sama dengan Fibonacci 2 tambah Fibonacci 1 mendapatkan hasil 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang keempat, Fibonacci 4 sama dengan Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, Fibonacci 5 sama dengan Fibonacci 4 tambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5, Fibonacci 6 sama dengan Fibonacci 5 ditambah Fibonacci 4 mendapatkan hasil 5 tambah 3 sama dengan 8, Fibonacci 7 sama dengan Fibonacci 6 ditambah Fibonacci 5 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13, Fibonacci 8 sama dengan Fibonacci 7 ditambah Fibonacci 6 sama dengan 13 tambah 8 mendapatkan 21, Fibonacci 9 dan Fibonacci 8 ditambah Fibonacci 7 mendapatkan hasil 21 ditambah 13 mendapatkan 34. Nah, untuk komposisi waktu pada algoritma ini mendapatkan O dalam kurung 2 pangkat N karena memiliki dua panggilan rekursif. Berikut adalah contoh gambar dari pseudocode dari Fibonacci. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Di sini saya Pugu Stiono dengan NIM 2215101081 dari kelas B kelompok 2. Kelas 4B kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 yaitu bagian 1 pada algoritma brute force. Nah, di sini saya mengerjakan soal nomor 2 yaitu assignment problem. Nah, pada yang persoalan yang A, mengapa algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, dikarenakan dengan adanya algoritma dapat membantu kita untuk menemukan solusi optimal atau mendekati solusi optimal dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien. Karena pada masalah assignment problem, yaitu jumlah staf dan juga jumlah tugas, ada kemungkinan penugasan bisa sangat besar, yaitu sebanyak n faktorial, di mana n adalah jumlah staf atau tugas, maka dapat menggunakan sebuah algoritma untuk meminimalkan biaya totalnya. Jadi intinya di sini algoritma digunakan untuk menemukan solusi yang optimal atau mendekati optimal untuk meminimalkan biaya totalnya. Kemudian yang B, rancangan algoritma. Nah, yang pertama kita inisialisasikan jumlah biaya itu senilai 0. Kemudian semua kemungkinan penugasan untuk setiap tugas I dari 1 hingga N, itu penugasan dari 1 hingga banyaknya jumlah penugasan. Kemudian menghitung jumlah biaya menggunakan fungsi biaya CIJ dari daftar yang tersedia. Kemudian dari seluruh kemungkinan yang ada, pilih jumlah biaya dengan nilai yang paling rendah dan dimasukkan pada jumlah biaya. Nah, pada langkah akhir
kita akan memilih dari sekian kemungkinan yang ada, kita akan memilih yang paling rendah yang kemudian akan dimasukkan kepada total akhir jumlah biayanya. Kemudian yang C, periksa kebenaran dari algoritma yang dirancang. Nah, menggunakan induksi matematika. Itu dari basis induksi, itu ketika n sama dengan 1 menandakan bahwa hanya ada satu staf atau satu tugas, yang mana algoritma ini akan secara langsung memilih kombinasi tugas dan staf tersebut. Maka untuk n sama dengan 1 algoritma benar. Kemudian di langkah induksi, asumsikan bahwa n sama dengan k untuk meminimalkan k tugas dan k staf dengan membuktikan n sama dengan k plus 1 yang terbukti benar, yaitu dengan memeriksa semua kemungkinan penugasan ke staf. Karena algoritma ini telah mencoba semua kemungkinan, itu n sama dengan k plus 1, maka algoritma ini terbukti benar. Nah, kita akan mengecek seluruh asumsi, kita akan mengecek seluruh kemungkinan yang ada satu persatu dengan apabila penugasan dan staf ini bernilai benar, maka algoritma ini akan terbukti benar. Nah, kemudian menggunakan sebuah matriks biaya dengan mengisikan entry. Di sini saya mengisikan entry pada staf 1 itu staf A yaitu 2, staf A tas 2 itu 1, tas 3 nya 4, tas 4 nya ya 5. Kemudian pada staf B tugas 1 nya itu 3, tugas 2 nya 2, tugas 3 nya 7, tugas 4 nya 6. Kemudian pada staf C tugas 1 nya 9, tugas 2 nya 5, tugas 3 nya 2, tugas 4 nya 3. Kemudian pada staf D tugas 1 nya 7, tugas 2 nya 3, tugas 3 nya 4, tugas 4 yaitu 1. Nah, untuk menghitung sebuah matriks biaya ini, kita akan menggunakan algoritma force, yaitu mengecek seluruh kemungkinan yang ada atau seluruh kemungkinan yang terjadi pada tugas dan juga staf tersebut sebanyak n kali. Nah, kemudian kita akan mencoba seluruh kemungkinan dengan mengecek satu persatu kemungkinan, yaitu ada, karena kompleksitas waktu dari algoritma brute force ini n faktorial, maka kita akan mengecek seluruh kemungkinannya itu sebanyak 24. Itu karena ada matriks 4 yaitu 24 faktorial. Nah, kemudian pada 1 itu ada 1A, 2B, 3C, 4D. Nah, kemudian kita mengecek satu-satu. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan yang terjadi atau terendah. Di sini ada yang terendah ada 9, kemudian ada terendah 15 dan terendah 7. Nah, karena pada algoritma ini jumlah biaya terendah dari semua kemungkinan, maka kita akan mengambil 7 dari sekian banyak kemungkinan, yaitu pada tugas staf A yaitu pada tugas 1, kemudian staf B pada tugas 2, kemudian staf C pada tugas 3, dan staf D pada tugas 4. Ini merupakan jumlah biaya terendah dari semua kemungkinan yang telah kita cek. Nah, kemudian kita masukkan yaitu staf A itu 1, staf B 2, 3, kemudian 4. Karena staf staf A, B, C pada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 dan tugas 4 ini memiliki jumlah biaya yang terendah dari semua kemungkinan, yaitu 7. Nah, kemudian saya akan membahas pada bagian algoritma rekursif. Itu pada bagian 2, soal yang nomor 2, yaitu tentang menara Hanoi. Bahwa diketahui bahwa menara Hanoi memiliki sebuah peraturan, yaitu hanya satu cakram yang dapat dipindahkan dalam satu waktu. Kemudian setiap gerakan terdiri mengambil cakram bagian dari atas
dari salah satu tumpukan dan meletakkannya di atas tumpukan lain atau di tiang kosong. Kemudian yang pertanyaan ketiga, yaitu tidak ada cakram yang dapat ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil. Jadi kita akan membahas yang A, yaitu strategi algoritma yang paling cocok untuk menyelesaikan menara Hanoi ini adalah strategi algoritma rekursif, karena algoritma rekursif dapat memecah masalah yang lebih kecil dan kemudian memanggil diri sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga mencapai solusi akhir dengan cara yang efisien dan sederhana. Kemudian yang B, yang menjadi input dan output dari algoritma permasalahan menara Hanoi, yaitu inputnya itu adalah jumlah cakram itu sebanyak n untuk menentukan seberapa banyak cakram yang diperlukan dan juga jumlah tiang yang digunakan itu sebagai input. Misalnya tiang A, B, C, yaitu tiang A sebagai awal, B sebagai pembantu, C sebagai tiang tujuan. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri, yaitu setiap langkah pemindahan dari cakram ke setiap tiang itu dari mana cakram dipindahkan, misalnya dari tiang A ke B. Ya, intinya itu setiap langkah pemindahan cakram. Nah, kemudian rancangan algoritma itu jika jumlah cakram adalah 1, jika n sama dengan 1, maka cakram dapat langsung dipindahkan dari tiang awal ke tiang tujuan. Kemudian jika n lebih dari 1, maka pindahkan n-1 cakram dari tiang awal ke tiang pembantu. Kemudian pindahkan cakram ke n dari tiang awal ke tiang tujuan. Kemudian pindahkan n-1 cakram dari tiang pembantu ke tiang tujuan. Nah, kemudian memeriksa kebenaran dari algoritma yang dirancang. Itu basis induksi. Nah, kita membuktikan n sama dengan 1 itu adalah bernilai benar, di mana n merupakan jumlah cakram dan jumlah cakram bernilai 1, maka cakram dapat langsung dipindahkan dari tiang awal ke tiang tujuan. Dan angka induksi, asumsikan bahwa n sama dengan k benar untuk k adalah cakram. Jika n sama dengan k + 1, k pindahkan k cakram dari tiang awal ke tiang pembantu. Kemudian pindahkan cakram k + 1 dari tiang awal ke tiang tujuan. Kemudian pindahkan cakram k dari tiang pembantu ke tiang tujuan. Jadi algoritma tersebut terbukti benar karena n sama k + 1. Kemudian ilustrasikan algoritma tersebut. Nah, di sini ilustrasikan algoritma dengan banyak cakram lebih dari sampai dengan 4. Nah, di sini saya memilih jumlah cakram itu sebanyak 4. Nah, maka yang pertama, pindahkan cakram 1 dari A, yaitu awal, ke B, ke tiang pembantu. Kemudian pindahkan cakram 2 dari A ke C. Kemudian pindahkan cakram 1 dari B ke C. Nah, kemudian pindahkan cakram 3 dari A ke B, ke tiang pembantu. Kemudian cakram 1 kita pindahkan dari C ke A. Pindahkan cakram dari 2 dari C ke B. Kemudian pindahkan cakram ke 1 dari A ke B. Kemudian langkah selanjutnya, pindahkan cakram 4 dari A ke C. Nah, kemudian pindahkan cakram 1 dari B ke C. Kemudian pindahkan cakram 2 dari B ke A. Kemudian pindahkan cakram 1 dari B ke C. Kemudian pindahkan cakram 3 dari B ke C. Lalu pindahkan cakram 1 dari A ke B. Kemudian cakram 2 kita pindahkan dari A ke C. Lalu langkah terakhir, pindahkan cakram 1 dari B ke C. Maka ini merupakan hasil akhir dari pemindahan seluruh cakram dari tiang awal ke tiang tujuan, yaitu sebanyak 15 kali. Nah, menghitung
kompleksitas waktu, karena fungsi rekursif memanggil diri sendiri kembali, maka jumlah angka yang diperlukan menjadi lebih banyak, yaitu didapatkanlah big O 2 pangkat N, yaitu untuk menghitung jumlah proses secara eksplisit. Untuk mendapatkan hasil dengan cara 2 pangkat N min 1, karena setiap cakram harus dipindahkan. Jadi 2 pangkat N min 1 ini karena setiap cakram harus dipindahkan sebanyak 1 kali. Nah, misalkan jika N ini merupakan 4, maka jumlah perhitungannya menjadi 2 pangkat 4 min 1, yaitu 16 kurang 1 sama dengan 15 secara bukti benar. Nah, kemudian apakah algoritma ini dapat diubah menjadi algoritma brute force? Bukan berarti tidak bisa, tetapi menggunakan algoritma brute force untuk menyelesaikan masalah pada menara Hanoi menggunakan pendekatan rekursif juga, dan memiliki kompleksitas waktu yang jauh lebih besar karena menghitung dengan cara satu persatu dengan membandingkan kompleksitas waktu pada algoritma rekursif, yaitu big O 2 pangkat N, sedangkan algoritma brute force yaitu big O N faktorial. Nah, di sini merupakan perbedaan jika kita menggunakan rekursif dan juga penggunaan brute force. Itu jadi jumlah cakram 1, brute force itu jumlah 1 angka, rekursif ada 2 angka. Kemudian jumlah cakram sudah 2, brute force-nya angka 2, kemudian rekursif angka 4, dan kemudian seterusnya. Maka semakin besar jumlah angkanya, maka semakin besar juga langkah yang diperlukan. Jadi algoritma brute force kurang disarankan. Sekian dari penjelasan saya. Nah, kemudian untuk kode program, itu di sini saya menggunakan kode program Python. Itu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu menara Hanoi, itu berisi variabel K, A, B, C, yang dimana K ini merupakan suatu proses untuk melakukan pemindahan ke cakram. Kemudian A ini merupakan proses pemindahan dari cakram awal. A ini merupakan cakram awal, B ini merupakan maksud saya A ini merupakan tiang awal, kemudian B ini merupakan tiang pembantu, kemudian C ini merupakan tiang tujuan. Nah, kemudian sini melakukan proses mendeklarasikan, yaitu proses jika K itu merupakan bilangan itu merupakan 1, maka kita akan langsung memindahkan cakram 1 ke tiang tujuan. Itu dari tiang awal kita langsung pindahkan ke tiang tujuan. Nah, namun jika angka yang dimasukkan oleh user itu merupakan kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0, maka akan memberikan sebuah alert, yaitu sebuah jumlah cakram tidak sesuai. Kemudian jika menara Hanoi ini K-1, yaitu jika tindakan cakram K dari A alamat awal ke alamat tujuan. Nah, kemudian N ini merupakan variabel untuk input user memasukkan jumlah cakram menara Hanoi. Kemudian Hanoi merupakan kemudian di bawahnya ini Hanoi N, A, B, C. Ini merupakan suatu pemanggilan fungsi untuk tindakan cakram A ke B maupun ke C. Nah, kemudian hasil compile-nya yaitu jika N bernilai 1, maka cakram akan langsung dipindahkan, yaitu dari tiang awal ke tiang tujuan. Kemudian jika N-nya lebih dari 1, maka akan melakukan suatu perintah algoritma ini. Jika sini saya memasukkan 4, maka terdapat 15 langkah untuk melakukan perpindahan
cakram dari tiang awal ke tiang tujuan, seluruh cakram dari tiang awal ke tiang tujuan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Valencia Natalia dengan NIM 22151011082. Di sini saya akan membahas bagian 1 yang nomor 3, yaitu soal mengenai knapsack problem. Ini yang pertama, yang A, kan ditanya apa makna 1/0 pada 1/0 knapsack problem. Nah, di sini saya menjawabnya yaitu dengan 1/0 di konteks ini tuh menunjukkan dua kondisi. Kondisinya itu yaitu angka 1 melambangkan objek yang masuk itu dalam solusi optimal. Sedangkan angka 0 itu objek yang masuk dalam kondisi yang tidak optimal. Keduanya menunjukkan dua pilihan, yaitu untuk memasukkan objek ke dalam tas cancel atau tidak. Lalu yang B, pertanyaannya adalah buat algoritma brute force untuk menyeleksi objek agar profit maksimal. Ini yang B. Maka algoritmanya atau langkah-langkah turutnya yaitu untuk semua himpunan dari n objek itu akan dienumerasikan atau dicacah, lalu dipecah, lalu kemudian menghitung total profit dari tiap himpunan n objek. Kemudian himpunan yang menunjukkan profit yang paling besar akan dipilih. Nanti ini akan ada contohnya. Lalu di sini kita akan membuktikan kebenaran algoritma. Di sini menggunakan induksi matematika. Yang pertama yaitu untuk base case-nya yaitu n sama dengan 1. Di sini algoritma ini akan memasukkan barang ke dalam Hansel bila keuntungan objek itu lebih besar daripada 0 dan beratnya tidak melebihi kapasitas Hansel, sehingga algoritma memberikan solusi yang optimal. Kemudian ini n sama dengan k dianggap benar supaya n sama dengan k plus 1 ini bernilai juga benar nantinya. Pada bagian n sama dengan k plus 1, jika berat objek ke k plus 1, maka W K plus 1 lebih kecil atau sama dengan K. K di sini, K yang besar ini kapasitas tas Hansel. Maka objek akan dimasukkan ke K plus 1. Lalu maka akan menjadi K dikurangi weight beratnya yang dikalikan dengan K plus 1 itu W P K plus 1, maka ini akan bernilai sama dengan K, W, K kapasitas, weight, profit, dan K. Di plus P, K plus 1. Sehingga kapasitas yang tersisa setelah objek dimasukkan adalah K dikurangi W dikali K plus 1. Di sini soal selanjutnya yang D yaitu ini diberikan 5 objek dan sebuah ransel berkapasitas K sama dengan 20. Lengkapi tabel berikut untuk menjelaskan karakteristik dari setiap objek. Maka di sini N-nya kan sama dengan 5. Jadi saya memberikan nama objeknya itu 1, 2, 3, 4, 5 saja supaya lebih mudah. Dengan weight-nya atau beratnya 2, 1, 4, 7, 12. Dan profit masing-masingnya dari 1 sampai 5 yaitu 2, 1, 10, 2, dan 4. Nah ini di sini dia kan ada n-nya 5 ya, jadi karena dia tuh ada dua pilihan, jadinya kan untuk menghitung probability-nya kan 2 pangkat n ya, jadi 2 pangkat n itu 32, jadi ada 32 kemungkinan di sini. Yang pertama yaitu, ini urutannya itu nomor objek, bobot, dan profit, sehingga akan mendapatkan profit maksimal pada bagian di sini. 1, 2, 3, 5. Dengan bobotnya yaitu 19, ini bisa diambil karena dia tidak lebih dari 20 dan bobotnya profitnya maksimal yaitu 17. Di sini ada profit 18 dan 19 namun bobotnya melebihi kapasitas. Oke, selanjutnya yang E soalnya yaitu hitung kompleksitas waktu algoritma. Di sini kompleksitas waktunya adalah
kita dapat menghitungnya dengan cara, kan ada 2 kemungkinan yang dipangkatkan dengan n. N-nya ini ada 5, jadi ada 32 kombinasi atau probability-nya. Nanti ini akan dikalikan dengan O, ya. O dikalikan dengan 2n kali 1. Karena ini sebenarnya konstan ya kan, tapi kan harus dikalikan dengan 2n. Sehingga menjadi O 2 pangkat n. Nah, lalu best case, worst case, dan average case-nya ini, best case ini jika profit tertinggi terletak paling atas berurutan di tabelnya, lalu worst case jika terletak di bagian akhir, kalau average case itu tersebar. Lalu selanjutnya yaitu bagian 2, nomor 3 juga. Ini soalnya yang A adalah ini input dan output dari algoritma mengenai binary search atau pencarian biner. Di sini inputnya yaitu array root dan nilai atau angka atau elemen yang dicari di dalam array. Kalau outputnya yaitu indeks dari elemen yang ditemukan dalam array dan printf atau pesan bila nilai yang dicari itu tidak ada dalam array. Kemudian yang B itu soalnya adalah ide bagaimana algoritma tersebut dinyatakan secara rekursif. Dan itu jawabannya adalah array yang awalnya bukan n, itu nanti perlu dibagi atau dipotong menjadi 2 untuk mencari titik tengah dari array tersebut. Maka nilai tengah nanti setelah ketemu, nanti nilai tengahnya itu akan diperiksa. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang dicari. Bila lebih kecil, bila nilai tengah itu lebih kecil dari nilai yang dicari, maka akan mencari ke sebelah subarray sebelah kanan. Tapi bila lebih besar akan mencari ke subarray lebih kecil. Gitu. Tapi bila nilai tengahnya itu sama dengan nilai yang dicari, nilai tersebut yang akan di-return atau dikembalikan. Gitu. Nah, nanti proses tersebut yang mencari ke subarray kanan, subarray kiri itu akan dilakukan terus-menerus sampai nilainya ditemukan, nilai yang dicari ditemukan. Ini di sini yang C itu adalah pembuktian. Ya, periksalah kebenaran algoritma. Di sini diperiksa menggunakan induksi matematika lagi, yaitu n sama dengan 1 base case-nya. Jika nilai tengah nilainya sama dengan nilai yang dicari, maka algoritma akan mereturn nilai tengah tersebut. Di sini saya menyebut nilai tengah sebagai M dan nilai yang dicari sebagai X, agar lebih singkat. Nah, tapi bila selanjutnya N sama dengan K, ini diasumsikan benar, ini sama dengan yang tadi. Ini untuk supaya N sama dengan K plus 1 juga bernilai benar. Ini kalau misalnya, ini saya akan memberi contoh pada N sama dengan K plus 1. Misalnya M-nya itu indeks tengah dari array K plus 1. Maka M akan dibandingkan dengan nilai yang dicari, dan bila, seperti yang saya jelaskan tadi, M sama dengan nilai yang dicari, maka yang di-return itu akan M. Lalu bila M lebih besar daripada X itu nilai yang dicari, maka algoritma akan mencari lagi X ke subarray kiri dari M secara rekursif. Nah, kalau misalnya lebih kecil, maka algoritma akan mencari di subarray kiri. Di kanan. Kalau lebih kecil, ya kanan. Lalu proses tersebut akan dilakukan hingga X ditemukan, atau X itu disimpulkan, X itu memang tidak ada dalam array. Nah, ini tadi saya salah bicara pada base case ini yang kalau misalnya nilai tengah sama dengan nilai yang dicari, maka yang di return itu indeks 1. Entah apa elemennya, yang penting indeksnya itu ada pada 1. Lalu D ini soalnya yaitu diberikan array sebuah berukuran 2 pangkat n, di mana n itu lebih besar atau sama dengan 4. Lalu diilustrasikan.
Baik, di sini pada bagian D ini N-nya ini saya memilih 4, sehingga 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. 2 pangkat 4 itu 16, sehingga array-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 16. Lalu kita mencari nilai tengahnya di sini dengan M sama dengan 16 bagi 2 ya, sama dengan 8. Sehingga nilai tengahnya itu adalah 8. Lalu kalau kita lihat lagi, 9 itu lebih besar daripada 8. Maka cari di subarray kanan. Di subarray kanan itu kan ada 9, 10, 11, dan seterusnya sampai 16. Di sini nilai tengahnya itu kita cari di yang keempat ya. Ya, yang keempat. 8 bagi 2, 4. Sehingga ada angka 12 ya di sini. Ini 12. Lalu 9 sama 12 kan masih lebih besar 12. Sehingga kita cari di kiri. Lalu pada bagian kirinya itu ada 9, 10, 11. 9, 10, 11. Dan nilai tengahnya itu jelas 10 ya, karena dia cuma ada 3. Lalu 10 ini masih lebih besar daripada 9. Dan ini kan sisa 3. Berarti kan kalau mencari ke sebelah kiri, sisa 1 adalah 9 sama dengan 9. Maka ditemukan ya. Tuh. Lalu selanjutnya yang E, yaitu sebentar saya lihat soalnya. Yang E, kompleksitas waktu. Kompleksitas waktunya itu yang base case itu O1 karena dia konstan. Lalu yang average case dan worst case itu bisa dilihat hitungannya di sini sehingga menemukan O log N. Worst case ini kan hampir sama dengan average case, namun average case ini sedikit lebih cepat ya. Lalu ini untuk kodenya, untuk bagian F. Bentar, saya lihat soalnya. Nah, ini algoritma binary search saya implementasikan dalam pemrograman Python. Sini. Bila elemen ditemukan, maka dia akan nge-print elemen terdapat pada indeks sekian. Tapi bila tidak ada, maka dia akan nge-print elemen tidak ada pada indeks. Dalam indeks. Oke, yang terakhir yaitu yang G, soalnya yaitu apakah algoritma tersebut dapat diubah menjadi algoritma brute force? Ini sebenarnya bisa, namun dia tidak akan efisien karena kompleksitas waktunya juga pasti akan berubah. Karena kan brute force itu memeriksa satu persatu tiap elemen dalam array dalam keadaan urut ya, hingga pasti waktunya itu pasti lebih lama. Langkah-langkah untuk memeriksanya yaitu memeriksa apakah indeks sekarang sama dengan nilai yang dicari. Jika iya, maka akan di-return. Tapi kalau tidak, maka akan lanjut ke elemen berikutnya dengan cara +1 pada indeks pencarian. Hal tersebut akan dilakukan terus-menerus sampai indeks yang dicari itu ditemukan. Sekian dari saya.